Hebatnya adalah orang-orang di muka bumi saat itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan Kejahatan. anak-anak Allah, lahir langsung dari keturunan Adam dan Hawa. Hawa. Anak-anak perempuan manusia, keturunan Kain. Kain juga datang dari keluarga Adam dan Hawa. Hawa. Kehidupan yang seperti ini kehidupan yang sangat sulit untuk dilakukan. Betul sekali. Karena kehidupan yang berbeda dari dunia. Orang lain. Orang boleh merubah nama kita dengan sebutan apa saja, tapi jangan karakter kita berubah. Boleh nama kita berubah, karakter jangan. Apalagi sifat. Dan yang paling penting, jangan sampai Tuhan yang kita sembah ternyata Tuhan yang berbeda. Kawin-mawinnya mereka itu membuat Tuhan memutuskan untuk rohnya nggak ada lagi sama-sama dengan manusia. Kawin-mawinnya mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook. What's on your mind? Kembali lagi dengan saya, Evril Gilin Tumaking, dan narasumber kita, Pendeta Dedi. Shalom, Pendeta. Shalom, Gil. Sehat, Gil, ya? Puji Tuhan, Puji sehat Tuhan. selalu. Di tengah pandemi ini penting menjaga Kesehatan. kondisi fisik tetap prima. Betul. Dan juga protokol kesehatan ya, Pendeta. Betul, kita agak jauh-jauhan ya. Iya, dan pakai masker juga. Pakai masker. Baik. Pendeta, setiap hari kita pasti membaca Alkitab ya. Betul. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita mungkin penasaran Betul dan sekali. mau tahu lebih dalam lagi. Jadi teman-teman, puji Tuhan ada program ini di mana kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai tokoh Alkitab setiap episodenya. Betul sekali. Nah, Gil. kalau teman-teman mau selalu stay tune, jangan lupa follow Instagram, sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube, atau aplikasinya ya, Pendeta. Betul, kita sudah stream sekarang 24 jam loh, Gil. Di aplikasi kita. Wow, Aplikasi Hope Channel Indonesia. puji Tuhan. Itu bisa di-download di Play Store dan di Atau App Store. Betul Jadi, kalau misalnya teman-teman mau nonton, supaya nggak ketinggalan, bisa langsung saja download nah, aplikasinya. berita baiknya, teman-teman yang mungkin miss nih beberapa episode dari Facebook, teman-teman bisa buka YouTube. Nah, iya. di YouTube, ini berita baik ini. Teman-teman kru Facebook kita, mereka tugasnya kan banyak nih. Betul. Tapi mereka berkomitmen untuk mengupload semua pelajaran-pelajaran kita sehingga teman-teman yang miss bisa nonton lagi. beberapa episode mereka boleh nonton di YouTube. Oke. Itu berita baik juga, Gel, ketika kita bisa 24 jam terhubung bersama Hope Channel Indonesia. Lagi capek kerja misalnya atau capek kuliah, butuh refreshment nih, otak udah gini. Sekali-sekali putar lah Hope Channel. Ke aplikasinya langsung. Iya, dapat refreshment, terus kita dapat banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani, plus kita bisa didoakan. Wah, puji Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang mau didoakan, bisa langsung kirim di kolom chat kami, melalui sosial media kami yang sudah kami sebutkan, atau call center kami yang sudah tertera dalam layar teman-teman. Betul. Kalau mau didoakan. Betul atau sekali. kalau misalnya ada request ya, Pendeta. Kalau misalnya ada request mengenai tokoh Alkitab yang teman-teman penasaran dan mau lebih tahu lagi, bisa tulis di kolom chat. Pendeta, Gail, tolong dong bahas toko ini. Kita tunggu-tunggu kan ini kan? Iya. Oh iya, boleh. Kita pasti episode berikutnya kita akan bahas toko yang teman-teman request. Betul. Atau kalau mungkin ada pertanyaan lebih jauh, boleh menghubungi call center kita. Atau taruh juga di kolom chat itu. Kita akan bahas satu sesi khusus mungkin ya, untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari setiap pembahasan yang kita bahas setiap episode, Gail. Betul. Jadi jangan lewatkan semua program Hope Channel Indonesia di media sosial. Terutama program Facebook. Kita harus promosi program kita dong ya. Oke, Gail. Baik, Pendeta. Gail, ini adalah episode reuni, Gail. Yes. Episode reuni. Seperti kita berdua reuni kembali kan? Yes. Setelah sekian lama kita nggak ketemu. Episode reuni ini adalah episode dari seorang bapak tua. Gail, bapak tua ini luar biasa, Gail ya. Luar biasa sekali. Luar biasanya, Gail, adalah kehidupannya dijadikan sebagai pelajaran penting sama Yesus ketika mengajar murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Wow, satu orang spesifik ini ya? Yes, orang ini. Keren. Kita udah bahas lama ini. Kan kita mau reuni nih, mau refresh lagi. Kemudian yang menarik, Gil ya, bapak tua ini
membuat sebuah kapal yang besar. Mungkin adalah kapal besar pertama yang dibuat di dunia nih ya. Di dunia. Dan hebatnya lagi, perancang, desainer kapal itu adalah Allah itu sendiri. Keren banget. Cool, Dan man. dia yang melakukannya ya. Betul sekali. Keren. Dan kalau misalnya mau kasih clue lagi pendeta, dia waktu lalu pas berkhotbah gak didengerin sama sekali. Mungkin didengerin kali Ya, ya. mungkin Cuma didengerin, tapi yang maksudnya bertobat kan, gak ada. yang menerima khotbah itu nggak ada ya, Noan ya. Betul. Jadi pressure untuk ini pasti susah. Itu tuh kayak namun kita berdua bisa. lagi siaran gini, lagi bahas gini, terus viewersnya nggak ada, yang Ya. nonton nggak ada. Itu kayak gimana rasanya? Tapi karena Bapak ini dia mungkin setia taat sama Tuhan, so what, man? Yang penting saya mengabarkan. Betul Puji sekali. Tuhan. Jadi kalau teman-teman penasaran dan pengen tahu lebih dalam lagi Ya. mengenai reuni dengan tokoh ini, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Pendeta, teman-teman pasti udah tahu nih jawabannya siapa. Betul, Gel. Tapi aku suka kalimat tadi, Gel. What's on your mind? Sambil kita terus membahas pelajaran ini, pikirkan terus apa yang kalian dapat dari pelajaran ini on your mind ya. Yes. Pikirin terus, diresapi terus. Oke. Dan bagikan ya. Betul bagikan sekali. ke teman-teman yang belum Jadi, mendengarkan. Add friend, oke? Kemudian ajak teman-teman yang lainnya yang sudah jadi friend login sama kita. Bersama-sama di sini. Oke. Gil, Langsung ke pendeta. orang ini namanya Nuh. Nuh. Semua orang pasti tahu ya karakter ini ya. Betul. Bahkan anak-anak kecil sekalipun mereka tahu karakter ini. Karena ada lagunya. Betul. Gimana lagunya, Gil? Nabi Nuh dan istrinya. Oke, berapa anaknya? 3 orang anaknya. Anaknya punya istri. 3 orang mantunya. Mereka masuk ke sebuah tempat, masuk dalam bahtera. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Lagu ini lagu yang indah. Kita perlu banyak belajar dari kisah yang menarik dari kehidupan Opa Nuh. Dari Opa Nuh ya. Kakek Nuh. Karena ternyata ini bukan hanya baik untuk anak-anak yang menyanyikan lagu ini. Iya. Tapi itu juga baik buat kita anak-anak muda. Puji Untuk Tuhan. punya pola hidup seperti hidup Nuh. Yang dijadikan pelajaran penting dari Yesus untuk murid-muridnya. Wah. Jadi kalau mau dibayangkan nih Gil ya, Oke. hari itu adalah hari yang mungkin melelahkan bagi Yesus dan murid-muridnya. Yesus baru selesai mengajar banyak orang, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di Matius pasal 23, jadi kalau kita punya Alkitab, kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-23. Yesus marah-marah di bait suci. Marah dalam pengertian yang baik ya, Gil ya. Karena banyak marah-marah teman-teman yang bisa membuat kita nggak masuk surga. Tapi kalau aku yakin, Yesus marah-marah sini supaya banyak orang masuk surga. Dia mengecam perilaku buruk dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajar sesuatu tapi tidak melakukannya. Oke? Selesai dari pengajaran itu, Yesus keluar dari bait Allah dan Yesus pergi ke sebuah tempat. Di mana dia pergi? Matius 24 ayat yang ketiga, boleh dibaca, Gil? Oke, Matius 24 ayat 3 dengan judul perikop bait Allah akan diruntuhkan. Salah, permulaan penderitaan. Mohon maaf. Oke. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi Yesus lagi di mana? Bukit Zaitun. Sekarang coba Gil baca ayat yang pertama. Ayat pertama. 24 ayat yang pertama. Dengan judul bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Oke, jadi ingat Yesus posisinya lagi di mana? Bait Allah. Sekarang di ayat yang ketiga Yesus lagi sedang ada di Bukit Zaitun. Jadi Yesus baru selesai mengajar di bait Allah. Sekarang Yesus dan murid-muridnya lagi naik ke atas Bukit Zaitun. Bukit Zaitun, walaupun aku belum pernah pergi, udah pernah pergi? Belum. Ada satu tempat nih ya, tempat di mana aku kuliah di Universitas Kepala, kampus gereja kita. Tempat ini kan di atas, agak di bukit ya, walaupun di bawah Gunung Kelabat ya. Ada satu lagi tempat yang lebih tinggi daripada kampus kita. Oke. Kampung itu dinamakan Kampung Bukit Zaitun. Wah. Oke, karena tempatnya tinggi. Jadi kalau kita pergi ke tempat itu, kita bisa lihat perkampungan yang di bawah. Oke. Jadi di Bukit Zaitun ini, Yesus dan murid-muridnya dapat memandang bait Allah. Tempat yang tadi mereka kunjungi, lalu mereka tinggalkan.
Nah, disitulah Yesus menghabiskan waktu dengan murid-muridnya. Chit chat, me time dengan dia, quality time sama Quality time. Yesus. Ini jadi pertanyaan penting, Gel. Pernah nggak punya waktu-waktu penting dalam hidup? Maksudnya waktu ini mungkin adalah waktu yang digunakan Gel memang untuk menikmati quality time dengan orang yang disayang, keluarga, pacar, sahabat, dan lain sebagainya. Punya kan? Punya pasti. Oke. Gimana sih indahnya menggambarkan quality time itu, Gel? Beda gitu perasaan kalau misalnya apalagi kalau misalnya reuni dengan orang ya. Jadi beda banget rasanya. Senangnya itu beda. Jadi keterikatannya juga tiba-tiba langsung ada lagi connection-nya. Itu enak banget kalau misalnya ada quality time dengan orang tersayang. Betul. Nah, ini quality time murid dan gurunya. Kita diberikan pengertian bahwa quality time dengan orang-orang yang kita sayang itu penting. Betul. Dengan keluarga, sahabat, siapa saja. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya quality time sama Yesus. Amin. Banyak orang yang menggunakan quality time-nya, teman-teman, untuk hal-hal yang sifatnya self-pleasure. Ini me time, jangan ganggu gua, men. Tapi how many times we have me time with Jesus? Quality time with Jesus. Ya, quality time sama Yesus itu jauh lebih penting dan lebih indah, Gel. Betul. Dibandingkan dengan quality time dengan orang lainnya. Ya, yang lainnya penting, tapi ingat, murid-murid Yesus mengingatkan kita bahwa quality time dengan Yesus harus kita miliki. Wow. Kita harus set satu waktu penting dalam hidup kita. Selama seminggu mungkin ada satu hari khusus di mana kita habiskan waktu itu benar-benar hanya untuk Yesus. Waktu quality time mereka di atas bukit itu, murid-murid Yesus bertanya sebuah pertanyaan yang penting. Mereka bilang gini, Guru, kapankah tanda-tanda kesudahan dunia ini akan datang? Kapan itu akan terjadi? Pertanyaan ini sebenarnya beralasan, Gil. Kenapa? Karena Yesus, waktu di atas bukit dengan murid-muridnya, Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, Gil, Petrus, gitu kan, sesungguhnya satu batu pun tidak akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lainnya. Sambil Yesus menunjuk ke arah bait suci itu, Yesus seperti meruntuhkan kehormatan murid-murid sebagai orang Yahudi. Karena bait Allah adalah simbol, bukan hanya simbol pusat kerohanian orang-orang saat itu, tapi itulah kebanggaan bagi mereka. Wah. Sebetulnya yang mereka memaksudkan adalah, Yesus, kapan kamu akan declare bahwa kamu akan jadi raja? Kenapa? Karena begini, ini kan minggu terakhir Yesus. Ini adalah Passion Week of Jesus. Waktu Yesus siap, karena selesai peristiwa ini, dia akan perjamuan, ditangkap, mati. Jadi waktu Yesus mengakhiri misinya di Yerusalem, makanya dia masuk bait suci, Yesus disambut dengan luar biasa. Arak-arakan masuk ke Yerusalem kan, dengan apa ini, pelepah-pelepah daun palem, hosana, hosana bagi raja. Luar biasa. Tahu nggak, ini adalah simbol sambutan raja. Yang kedua, simbol pahlawan menang perang, kembali pulang kampung. Jadi disambut selayaknya seseorang yang memang luar biasa lah ya. Jadi waktu mereka lihat arak-arakan ini, mereka pikir, lihat guru tuh. Terus lihat tuh. Memang cocok guru kita jadi raja. Selesai peristiwa itu, masuk ke Yerusalem, masuk ke dalam bait suci, dia hajar semua pemimpin agama. Dan memberikan pernyataan yang benar tentang prinsip kebenaran kitab suci. Jadi mereka semakin yakin, diteguhkan bahwa memang udah cocok guru kita. Mungkin si Petrus bilang, ya gue jadi Perdana Menterinya paling nanti. Yudas mungkin bilang, nggak apa-apa lu Perdana Menteri, yang penting gue jadi bendaharanya. Keren. Petrus sama Yakobus dan Yohanes mungkin, dua kakak beradik ini, jangan coba-coba dekat sama Yesus ya, habis loh. Yakobus, Yohanes bilang, oh ya ada gue juga. Kalau Yesus mau konferensi pers, siapa di belakang Yesus nanti? Yakobus dan Yohanes, ya. Mereka mungkin udah set di dalam pikiran mereka. Tapi Yesus, dalam menjawab pertanyaan itu, Yesus sepertinya tidak memenuhi keinginan mereka. Karena Yesus mau ajarkan ke mereka bahwa kedatangannya di atas dunia ini bukan untuk maksud tersebut. Jadi di dalam menjawab pertanyaan mereka, Yesus memberitahukan tentang kebinasaan Yerusalem,
dan penghukuman kebinasaan dunia pada hari Tuhan nanti. Wow, ada sambungannya ya ternyata. Jadi kebinasaan Yerusalem memang real akan terjadi, dan itu adalah gambaran kebinasaan yang akan terjadi di akhir zaman. Keren banget. Oke. Nah, untuk mengamarkan hal tersebut, Yesus mengutip kalimat yang bagus sekali, Matius 24 ayat 37. Boleh Gil baca? Oke, Matius 24 ayat 37. Ya. Dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita mau bahas apa yang dimaksud Yesus dari pasal 24 ayat yang ke-37 ini. Tapi setelah yang satu ini. Tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Dengan pertanyaan tadi, Pendeta. Oke, apa pertanyaan? What's on your mind? Pertanyaannya adalah, kesamaan apa yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Tuhan saat itu? Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Nggak mungkin Yesus tanpa alasan mengucapkan kalimat ini. Oke? Sepertinya Yesus memberikan, tadi itu kata dia, kesamaan bahwa peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh, itu akan diulang terjadi pada peristiwa akhir zaman. Khususnya untuk tadi, kebinasaan Yerusalem dan kebinasaan dunia pada akhir zaman. Dalam hal ini, it can be in our time. Waktu ini ya? Iya. Waktu kapan lagi? Masih lama lagi. Aku lagi berpikir kayak begini. Oke. Mungkinkah Yesus datang di zaman kita ini? Itu what's on your mind, Sir. Iya, kita harus pikirkan loh pertanyaan ini. Kita nggak bisa lagi berpikir bahwa, oh nantilah di zaman anak gua aja. No, setiap saat kita harus berpikir bahwa itu bisa terjadi. Oke, kita lanjut ke Matius 24 ayat 38 dan 39, Gil. Kesamaan apa yang terjadi, Gil? Silakan, Gil. Kita lanjut. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dari dua ayat ini kita dapati sebuah dua kesimpulan. Bukan sebuah, kita dapati sebuah kesimpulan tentang dua kesamaan. Tentang dua kesamaan. Kenapa Yesus mengucapkan kalimat ini? Yang pertama, tadi di ayat itu ya, bahwa orang-orang pada zaman Nuh punya kebiasaan makan, minum, kawin dan mengawinkan. Jadi artinya itu akan terjadi di akhir zaman ini. Yang kedua, orang-orang pada zaman Nuh tidak tahu bahwa air bah akan datang melenyapkan mereka. Artinya, ketika kebinasaan itu datang, mereka nggak aware, mereka nggak tahu. Dan itu akan terjadi di zaman kejatuhan Yerusalem tadi, kehancuran Yerusalem, dan akhir zaman. Oke, jadi sekarang sudah siap, udah ngerti poinnya. Kita sekarang untuk melihat cerita ini lebih baik lagi, kita pergi ke Kejadian 6, ayat 1 dan 3. Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi Gil dan teman-teman, karena kita akan banyak buka ayat, Gil. Jadi jangan capek, Gil ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Gil, boleh baca, Gil. Jadi kadang kalau kita mau bahas cerita harus balik dulu ke masa lalu ya. Karena Yesus secara spesifik bilang pada zaman Nuh. Kita harus lihat detail apa yang terjadi pada zaman Nuh. Silakan, Gil. Dengan judul Kejahatan Manusia, kita baca bersama-sama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ini adalah gambaran yang terjadi pada zaman itu ya. Ingat, itu adalah zaman di mana Nuh hidup. Kalau kita urut mulai dari mulai dari Adam, kisah Adam. Kalau kita urut, Kejadian 6 adalah generasi ke-10 Gil dari Adam. Adam memperanakan Set. Set memperanakan Enos. Enos dapat Kenan. Kenan dapat Mahalalel. Mahalalel dapat Yared. Terus Henok, Metusalah, Lamek, dan akhirnya Nuh. Jadi ingat, ini sudah generasi ke-10.
Artinya manusia di bumi berkembang semakin banyak. Tadinya kan Adam, Hawa, Kain, Habel, Iya. Habel mati, Set, Enos, dan lain sebagainya. Banyak semua. Sekarang di zaman Nuh, ada yang menarik ketika ayat 5 menulis bahwa bertambahnya manusia di muka bumi itu justru membuahkan kejahatan yang besar. Dan hebatnya adalah orang-orang di muka bumi saat itu kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ayat yang ke-6, itu memilukan hati Tuhan. Apakah orang-orang zaman itu orang-orang yang istilahnya nggak terpelajar sampai mereka berbuat kejahatan? Iya sih, harusnya mereka Do you think so? terpelajar. No. No. Kita lihat Kejadian 6 ayat 4. Gil. Oke. Kejadian 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Oke. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, orang-orang raksasa, ini kata Ibrani Hagiborim, dari kata Gibor, yang artinya great, mighty man, warrior, champion, man of outstanding. Wow. Tuhan pun, Allah pun pernah diberikan gelar El Gibor. El itu kan God, Gibor itu kan artinya hebat, dahsyat, mighty man. Jadi El Gibor artinya Allah yang dahsyat. Orang-orang di saat itu, di zaman Nuh, orang-orang raksasa, ini bukan sekedar memberikan petunjuk kepada kita tentang perawakan mereka yang gede-gede ya. Iya. Tapi mereka adalah orang-orang yang they are great man, artinya terpandang, mereka orang terpelajar, hebat, they are man of champion, man of outstanding. Wow. Jadi tingkat intelijensi mereka itu tinggi, bukan orang bodoh, bukan orang bodoh. Lihat ayat yang kelima, Gel. Maka dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi. Kata besar ini dari kata Ibrani berarti rabah, dari kata dasar rab, yang artinya benar-benar besar dan padat. Wow. Benar-benar besar dan padat. Nah, perhatikan clue tadi, yang besar ini teman-teman, besar. Yang kata Ibraninya berarti rabah atau rab. Itu muncul di Kejadian 6 ayat 1. Manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini. Bertambah banyak itu dari suku kata yang sama, rab, artinya benar-benar besar dan padat. Jadi artinya ini ya, Musa sebagai penulis kitab Kejadian, dia tulis dengan cara yang pintar. Musa menggambarkan bahwa jumlah manusia di bumi itu besar dan kepadatan penduduknya sangat rapat. Besarnya jumlah penduduk bumi diikuti dengan besarnya kejahatan manusia. Wah, sama jahat, sama besarnya. Sama besarnya, sama jahatnya. Waktu kita membacakan, oh iya, biasa aja. Tapi begitu Musa memberikan beberapa clue sama kita, detail tentang sintaks bahasa Ibrani, kita bisa ngerti bahwa mungkin ini yang Allah nggak suka dari manusia. Yang memilukan hatinya. Itu memilukan hatinya karena Tuhan senang manusia itu berkembang biak dan bertambah banyak. Disuruh penuhi bumi. Tapi ketika perkembangan dan pertumbuhan manusia di atas bumi menjadi kehidupan mereka membuahkan kejahatan, itu tidak disenangi sama Allah. Gel, implikasi pelajaran ini penting ya. Kejadian 6 ayat 2 dikatakan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah ini maksudnya anak-anak yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Sementara anak-anak perempuan ini maksudnya merujuk kepada keturunan Kain. Jadi artinya pertambahan jumlah penduduk saat itu karena pernikahan, perkawinan. Anak-anak Allah lahir langsung dari keturunan Adam dan Hawa. Anak-anak perempuan manusia, keturunan Kain. Kain juga datang dari keluarga Adam dan Hawa. Kamu, Gel, saya, teman-teman, kita semua dilahirkan dari keluarga yang takut akan Tuhan atau tidak, nggak peduli, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah itu nggak jadi jaminan bagi kita bahwa kita terhindar dari yang namanya jerat-jerat setan. Kemudian dari segala macam hasutan-hasutan setan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nggak peduli keluarga kita ini terpandang, status sosialnya sangat luar biasa. Itu nggak bisa buat kita kebal dari yang namanya dosa, ya.
Alkitab membuktikan anak-anak Allah yang lahir dari keturunan Adam sekalipun mereka jatuh dalam dosa. Iya. Jatuh dalam dosa. Dan sangat jahat. Ya, sangat jahat. Sampai memilukan hati Tuhan. Ayat yang ke-7 bilang, apa Tuhan bilang? Aku akan menghapus manusia yang telah Kuciptakan. Ngeri gak sih? Menyedihkan. Sepertinya Tuhan menyesal pernah menciptakan manusia itu. Aku nggak bisa ngerti lagi ya. Ini berita buruk atau berita Memilukan hati. Seorang penulis novel namanya Charles Dickens dalam bukunya A Tale of Two Cities, dia bilang it was the best of time, tapi dia bilang juga it was the worst of time. Ini sama kayak situasi yang dilema ya. Burukkah situasi yang terjadi pada zaman waktu itu? Buruk. Tapi itu juga situasi yang baik. Kenapa baik? Karena di tengah-tengah pesan kehancuran yang disampaikan oleh Tuhan karena dosa manusia, di tengah-tengah pesan penghukuman, ayat 8 berkata, ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Artinya, ketika semua ciptaan yang mau dilenyapkan karena dosa pelanggaran mereka, ada satu yang nggak akan dilenyapkan. Nuh. Keren. Aduh, kenapa? Bukan karena Nuh itu punya sesuatu gitu, tapi karena kalimat jelas kasih karunia. Jadi tindakan itu dimulai dari Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia, artinya Nuh ditemukan, ditemukan. Artinya Tuhan yang dulu punya inisiatif, bukan Nuh yang punya inisiatif. Wow. Ada dua karakteristik yang berbeda ya, yang bisa kita lihat dari narasi cerita di Kejadian 6 ini. Bahwa yang pertama Nuh dan kehidupannya, yang kedua teman-teman adalah kehidupan manusia di zaman Nuh. Kenapa aku bilang begitu? Karena ayat yang berikutnya dibilang, ayat yang ke-9, Gail boleh dibaca Kejadian 6. Dengan judul Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Ya kan? Jadi ada dua karakter yang berbeda, bukan? Betul. Jadi Tuhan menjadikan kehidupan Nuh sebagai pembanding dari kehidupan orang-orang yang hidup di zamannya. Sekarang, ketika Yesus bilang begini, tadi di Matius 24, keadaan dunia di zaman akhir akan terjadi seperti zaman Nuh. Pesan apa sebetulnya Yesus mau sampaikan sama kita? Ingat, dunia akan dihancurkan, Gil. Dunia akan dibinasakan karena dosa kejahatan. Kalau melihat riwayat dosa, dunia kita sudah tua. Tapi di tengah-tengah pesan kehancuran dan penghukuman yang disampaikan di atas Bukit Zaitun, ada pesan damai sejahtera. Bahwa ada umat-umatnya yang mendapatkan kasih karunia dan luput dari kebinasaan tersebut. Sebagaimana Nuh boleh luput, akan ada umat-umat yang akan luput. Amin. Sebagaimana Nuh luput dan membawa pesan amaran bagi dunia di zamannya supaya mereka naik ke dalam bahtera, Tuhan juga mau membuat Gail, saya, dan teman-teman di rumah, kita sebagai channel keselamatan Allah. Amin. Mengamarkan dunia akan kebinasaannya dan membawa sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Gail. Amin. Jadi kehidupan Nuh tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah cerita sederhana, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, menantunya masuk dalam bahtera. Tapi ini adalah pesan keselamatan dari sorga untuk dunia yang sudah jatuh ini. Amin. Dan pendeta yang mau aku tambahin juga, di ayat 9, kalimat yang tadi belum aku baca, itu penting banget. Dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yes. Nanti kita akan bahas itu, Gil. Kalimat itu. Terima kasih, Gil, udah ingetin. Yes. Bergaul dengan Allah. Ternyata cara hidup kita ini juga dilihat sama Tuhan, loh, Gil. Dengan siapa kita bergaul, kan? Ini kan ada kalimat nih. Yang kasih tahu sama temanmu, aku bisa tahu siapa dirimu. Benar nggak sih? Kita bisa lihat karakter orang dari teman-teman sepergaulannya. Betul. Ya ampun, temannya kayak gini gimana tuh anak ya? Biasa kayak gitu kan? Biasa gitu. Kenapa dari cara bergaulnya kita bisa lihat? Oke, kita kembali ke pesan tadi. Kalau Nuh boleh mendapatkan kasih karunia, bagaimana sekarang supaya saya, Gail, dan teman-teman kita semua boleh mengalami pengalaman itu?
boleh mengalami pengalaman itu sehingga kita boleh selamat dari kebinasaan dunia ini. Kuncinya tadi di ayat 9 yang Gil baru baca. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan yang paling penting dia hidup bergaul dengan Allah. Kata benar ini dari kata dasar Ibrani sadik, artinya adil. Kalau bahasa Inggris, kalau Gil punya Alkitab bahasa Inggris, itu dibilang Nuh adalah orang yang just, adil. Ingat, orang adil adalah orang yang tahu melakukan apa yang benar. Iya. Betul kan? Makanya hakim itu melakukan apa yang benar ketika dia tahu, oh ya, Ini adil. maka kita bilang, oh ya udah adil lah keputusan hakim. Betul. Nuh itu kayak gitu. Dia adalah orang yang tahu melakukan apa yang benar. Ada sebuah kalimat penting nih, kalimat bagus dari buku Education. Seorang penulis Kristen menulis kalimat ini. Katanya, the world does not so much need men of great intellect as of noble character. It needs men in whom ability is controlled by steadfast principle. Wow. Kalau orang dunia menganggap orang-orang yang pintar itu, mereka itu adalah orang-orang yang noble person ya. Tapi katanya sesungguhnya tidak demikian dengan cara pandang Tuhan. Wow. Tuhan perlu orang-orang ya yang hidupnya itu, orang-orang yang noble karakter itu adalah orang-orang yang dapat dikontrol prinsip hidupnya. Seperti Nuh. Dia tahu melakukan apa yang benar. Puji Tuhan. Nuh juga disebut orang yang tak bercacat loh, Gil. Betul. Pertanyaannya, Gil, apakah orang yang tak bercacat itu adalah orang yang gak ada dosa? Wah, teman-teman harus pikirin dulu, karena kita akan cut lagi pendeta di sini. Okay. Nah, untuk itu, teman-teman jangan kemana-mana, kita akan tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook. What's on your mind? Dengan pertanyaan yang tadi, pendeta. Pertanyaan yang masih ada di pikiran nih. Oke. Tadi pertanyaannya, dengan sebutan Nuh orang yang tidak bercacat, apakah dia nggak ada dosa? Pertanyaan bagus nih, Gil. Untuk menjawab pertanyaan itu, aku mau tanya kembali ke Gil. Oke, pendeta. Kebanyakan orang tanya kayak gini. Kita ini orang berdosa atau kita orang yang benar? Supaya terlihat rendah hati dan nggak sombong rohani, dia jawab saya orang berdosa. Iya kan? Karena kalau begitu jawab saya orang benar, sombong banget. Sombong amat nih orang. Kita, Gil, adalah orang yang berdosa, ya, yang karena darah Kristus, karena jasa-jasanya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita orang berdosa menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dibenarkan di hadapannya. Amin. Bukan karena kita benar, ingat, kita manusia berdosa. Dosa. Tapi kita dibenarkan oleh jasa-jasa Kristus. Sehingga kita menikmati proses tadi itu, pembenaran. Sebagai orang berdosa kita dibenarkan. Status kita diubah. Sekarang kita jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, apakah lantas membuat kita nggak berdosa lagi? Tidak. Enggak. Kita pasti dalam perjalanan iman ini jatuh. Tapi setiap kali kita jatuh, kita dibangkitkan oleh Dia. Jadi kita sementara menikmati proses penyucian, sanctification. Disucikan setiap hari kita berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Ingat, Nuh bukan berarti tak bercacat lantas nggak berdosa. Oke? Ingat, kata kuncinya adalah kasih karunia. Nuh disebut tak bercacat karena kasih karunia yang menyucikan hidupnya. Nuh adalah manusia yang berdosa sama seperti kita. Betul. Tapi Nuh dibenarkan di hadapan Tuhan. Tadi, makanya dia disebut sebagai orang yang just. Orang yang benar. Oke? Lihat sekarang. Kenapa? Karena kata kuncinya adalah kasih karunia. Nuh berdosa sama seperti kita. Tapi karena dia menerima Allah dengan imannya, sehingga dia boleh buat bahtera, dia disebut orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia berjalan terus dalam pengalaman iman itu, sehingga disebut sebagai orang yang tak bercacat. Menurut Gil, mudah menjalankan kehidupan kayak begini? Sulit. Ketika seluruh dunia suka berdusta, Gil sendiri yang nggak berdusta, betah nggak sih? Misalnya di kampus atau di kantor tempat Gil kerja, semua orang suka korupsi. Gil nggak suka korupsi. Betah kerja di situ. Semua orang akan memusuhi Gil. Betul. Kehidupan yang seperti ini kehidupan yang sangat sulit untuk dilakukan. Betul sekali. Karena kehidupan yang berbeda dari dunia. Orang lain. Gil, boleh baca Gil, kutipan di Education halaman 57 Gil. Oke. Paragraf yang ketiga ini Gil. Ini bagus sekali Gil. Baik. Yang the greatest. Yes, the greatest one.
Saya akan bantu bacakan. The greatest want of the world is the want of man. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right though the heavens fall. Ngeri gak sih ini? Keren banget. Kebutuhan dunia saat ini adalah manusia kayak begitu. Betul. Manusia nggak bisa diperjualbelikan. Manusia yang hatinya itu benar dan jujur. Manusia yang nggak takut menyebut dosa adalah Dosa. Kadang kita apa lah udah didoakan. Nggak apa-apa, nggak dilihat. Kompromi. Manusia yang katanya kata hatinya itu selalu menunjuk ke arah yang benar seperti jarum kompas yang merujuk ke arah kutub terus. Bahkan kalau langit runtuh sekalipun katanya orang ini akan tetap berdiri teguh. Amin. Ini ingetin aku, Gil, sama cerita di Alkitab tentang 4 pemuda Ibrani. Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Kadang orang sebut mereka dengan nama kafir. Betul. Daniel sadar, ya ampun mereka punya nama bagus loh. Benar. Ya kan? Tapi kita sebut nama orang dengan nama kafir. Kita kan suka kayak gitu kan? Itu terus si Gil, si nyinyir. Ya Gil punya nama bagus disebut si nyinyir. Diganti kayak God is my judge. Daniel kan? The Lord gracious unto me. Hananya. One with God in quality. Misalnya sih kayak intim dengan Tuhan. Misalnya Tuhan itu penolongku. Azaria. Begitu namanya diganti jadi aneh ya. Belsazar, Tuhannya orang Babylon mau melindungimu. Kemudian engkau adalah pelayan dari Allah Shipa. Siapa who is like aku? Siapa yang seperti aku? Ini seperti Tuhan yang meninggikan diri sendiri nih. Kemudian servant of Nebo. Lihat. Banyak orang Ibrani, pemuda-pemuda yang dibawa ke Babylon. Tapi entah kenapa 4 pemuda ini berbeda. Karena begini, nama mereka boleh dirubah. Oke? Nama mereka boleh dirubah. Tapi tidak dengan nature mereka. Amin. Betul. Lingkungan tempat di mana mereka tinggal berubah. Berubah. Tapi tidak dengan sifat-sifat mereka. Ya? Apalagi yang berubah? Tuan yang mereka layani itu berubah loh. Tadinya mereka, kan ini anak bangsawan. Mereka harus menyembah tuan-tuan di Yerusalem, raja-raja yang takut Tuhan. Sekarang mereka menyembah Nebukadnezar, orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi ingat, Tuhan yang mereka sembah tidak pernah berubah. Amin. Orang boleh merubah nama kita dengan sebutan apa saja, tapi jangan karakter kita berubah. Boleh nama kita berubah, karakter jangan. Apalagi sifat. Dan yang paling penting, jangan sampai Tuhan yang kita sembah ternyata Tuhan yang berbeda. Wah, itu yang penting. Sekarang yang ketiga tadi, Nuh disebut sebagai orang yang bergaul dengan Allah. Ini penting sekali, kalimat ini, Nuh bergaul dengan Allah. Karena begini, kalimat itu, Gel, teman-teman, itu bukan pertama kali ditulis sama Alkitab. Betul. Boleh tulis lagi, boleh tolong baca, Gel. Dalam Kejadian 5 ayat 24. Oke, silakan, Gel. Dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita perlu hati-hati membaca ini. Henok mungkin kalau diurutin tahun hidupnya ya, mungkin nggak sempat lagi ketemu sama cicitnya Nuh. Okay? Tapi aku yakin, teladan iman, cerita yang terkenal tentang Henok. Kakek buyut lu itu nggak ada lagi di dunia. Kenapa? Sorga diangkat. Nuh pasti termotivasi. Ya? Kita kan sering dengar, opa kamu dulu gini. Walaupun kita nggak ketemu, tapi kayak membayangkan apa yang opa saya lakukan tuh kayak bangga banget gue jadi cucunya. Men. Betul. Oke. Jadi ini seperti pengharapan bagi Nuh bahwa Nuh sanggup melakukannya kalau opa itu dapat melakukannya. Tentu saja itu karena anugerah Allah. Ini pelajaran penting nih bagi orang tua kami yang kami kasih yang saat ini juga join. Bahwa teladan hidup kesalehan itu dapat berjangkit, dapat diwariskan kepada anak-anak. Dan itu perlu diwariskan, diajarkan kepada anak-anak kita. Ingat ini, tidak ada warisan paling besar. Kalau kita anggap rumah kita itu warisan paling penting. Mobil, harta kita. Warisan yang paling penting adalah ketika kebenaran itu, kesetiaan, teladan hidup kesalehan, boleh dihidupkan oleh anak-anak kita. Amin. Karena itu yang membawa kita ke sorga. Betul. Apa sih yang kita bawa
ke surga? Gak ada. Gak ada. Diri kita, karakter kita. Karakter kita yang kita bawa ke surga. Hmm. Jadi kehidupan kesalehan itu perlu dipupuk. Di mana itu dimulai? Dari keluarga kita. Seperti Nuh memupuk untuk anak-anaknya. Amin. Kenapa? Karena begini, ada satu penelitian, Bapak Anthony Ken, Pastor Anthony Ken. Dia bikin sebuah studi kasus. Kenapa banyak orang-orang muda meninggalkan gereja? Jawaban yang paling tinggi, Gel dan teman-teman, karena terjadi banyak kemunafikan di gereja. Wow. Mereka lihat orang tua gue ini kalau di mimbar, kayak malaikat Suci Tuhan. banget. Begitu pulang kayak Lucifer. Bertolak belakang. Bertolak belakang. Oh ini pendeta, tua-tua jemaat, kalau di mimbar, kalau berdoa, Gel, surga kayak turun. Kalau menyanyi seperti bunyi, begitu di rumah, sumpah serapah yang diucapkan. Jadi anaknya melihat, kok begini hidup? Ya, it's real, man. Banyak orang muda yang mengalami pergumulan yang seperti ini. Banyak terjadi kemunafikan dalam gereja. Untuk mencegah itu, kita orang-orang tua, kita perlu bertobat. Ayat ini penting. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Gel. Kembali lagi tantangan ini, Gel. 5 ayat berturut-turut dibaca ini, Gel. Teman-teman, 5 ayat ini penting. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 untuk menggambarkan situasi yang terjadi pada zaman akhir. Silakan, Gel. Oke. Dengan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Wah, teman-teman harus perhatikan bersama-sama ya. Dalam ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ngeri ya? Orang-orang ini udah kayak gitu, mereka tetap beribadah gitu ya. Tapi nggak ada artinya. Kenapa? Karena ibadah mereka nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa. Ini kejadian ini akan terjadi di akhir zaman akhir. Jadi kalau banyak orang meninggalkan gereja, baca ayat ini. 2 Timotius 3, 1-5. It was written there. Ada 2 kesamaan, Gil. Kita kembali lagi ke ucapan Yesus. Orang-orang yang peristiwa yang terjadi di zaman Nuh dan akhir zaman. Bahwa orang-orang di zaman Nuh punya kebiasaan makan, minum, kawin, mawin. Okay? Dan mereka nggak aware akan apa yang akan terjadi. Kawin, mawin. Oke? Kalau baca ayat yang ketiga dari Kejadian 6, dan baca Kejadian 6 ayat yang kelima, kawin, mawinnya mereka itu membuat Tuhan memutuskan untuk rohnya nggak ada lagi sama-sama dengan manusia. Kawin, mawinnya mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Pertanyaanku adalah, apa yang salah sih dengan kawin, mawin? Seharusnya tidak ada. Tidak salah. Kenapa? Tuhan bilang begini, beranak cucu dan bertambah banyak. Sex is a gift from God. Yes. Ya, kita perlu, seks orang bilang, tabu, apalagi ini TV rohani. Tuhan sendiri bilang, beranak cucu bertambah banyak. Sex is a gift from God. Tapi yang jadi masalah adalah, seks di sini membuat Tuhan nggak mau lagi tinggal dengan manusia. Oke, kawin, mawin macam apa sih ini yang membuat Tuhan nggak mau lagi tinggal sama manusia? Do I need to explore? No need kan? No. Seks yang adalah gift itu dirusak sehingga seks itu malah membuahkan kejahatan. Oke? Jadi ini penting. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini yang jadi masalah di zaman Nuh dan itu katanya terjadi pada zaman akhir. Jadi serangan setan itu menyerang kualitas keintiman dan kesucian karunia seksual dari Tuhan. It is attack your family and your personal relationship with your boyfriend. Jadi itu menyerang hubungan keintiman suami dan istri secara fisik. Bahkan demikian juga dengan anak muda yang belum menikah. Dan yang paling penting, itu menyerang kualitas keintiman, kesucian hubungan kita dengan Tuhan.
Karena Wow. hubungan pernikahan itu kan gambaran hubungan yang real dengan Allah kita. Suci. Kita mempelai wanitanya, dia mempelai prianya. Jadi serangan ini akan dilakukan setan. Hebat. Jangan heran ketika banyak pernikahan yang cerai gagal. Atau banyak pasangan-pasangan yang makan kok nggak berdoa, istilahnya ya. Makan kok nggak berdoa, kecelakaan. Setan sementara menyerang kita di sisi tersebut. Masalah yang kedua adalah orang-orang waktu itu nggak aware terhadap hujan yang besar itu ya. Betul. Karena memang hujan nggak pernah ditulis ada loh ya. Hujan pertama kali itu muncul di Kejadian 7 ayat 12 ketika peristiwa air bah. Karena kalau baca Kejadian 2 ayat 5 teman-teman, hujan belum pernah turun. Tuhan nggak pernah turunkan hujan. Yang ada adalah embun. Jadi kalau tiba-tiba hujan, adil kah? Kalau gitu Tuhan nggak adil. Kejadian 7 ayat 13 dan 15. To make it short. Ya. Oke. Burung-burung datang. Apalagi binatang-binatang semua datang. Berpasang-pasangan. Kalau kita waktu itu lihat, takjub nggak sih kayak, apaan ini? Kok tiba-tiba semua? Bayangin, gejala alam turut membuktikan pekerjaan Allah. Adakah yang mau katakan iya untuk ikut masuk ke dalam? Kurang apalagi sih Tuhan memberikan petunjuk dan tanda kepada kita untuk bertobat. Tapi kita masih saying, wait No. God, wait. It's not the time. Wait Tuhan. Mungkin bukan no ya Gila, kayak iya Tuhan, tunggu aku sampai mencapai itu Tuhan. Tunggu Tuhan, tunggu sampai Gil jadi pacarku baru aku akan bertobat. Jangan tunggu. Kalau panggilan itu sekarang. Sekarang. No, it's the time. Gil, pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa berhasil bertahan sampai kepada kesudahan? Do you have English Bible in your Yes. tab? Oke. Teman-teman, ini adalah bagian terakhir bagaimana kita bisa bertahan. Seperti ini bertahan. Kejadian 6 ayat 16. Gil, boleh baca dua versi yang berbeda. Pertama, kalimat pertama saja. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Kejadian 6 ayat 16. Kejadian 6 ayat 16. Silakan, Gil. Oke. Kejadian 6 ayat 16 bahasa Indonesianya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari Oke. atas. Buatlah atap pada bahtera itu. Sekarang, can you read in English version? Saya akan membacakan dalam translatean King James Version. Oke. A window shalt thou make to the ark. A window. Window, tapi sini atap. Di situ atap. Oke, kita nggak mau bahas ini atap atau well, apapun yang dibuat, entah itu atap tapi dibentuk dalam bentukan jendela. Oke. Tapi yang pasti aku suka terjemahan bahasa Inggris waktu dibilang make a window. You shall make a window. Aramaic Bible bilang, and make a window, Noah. Okay? Jendela. Mikir nggak sih? Bahtera besar, full, banyak orang di dalamnya, tapi hanya ada Tuhan, tahu di sini kenapa hanya satu jendela Tuhan, pengap ini. Sebelum kita dapat berpikir demikian, Tuhan mau mengajarkan Nuh sebuah prinsip penting. Kenapa ada hanya satu jendela? Karena satu jendela itu, Gel, adalah sumber terang, sumber sirkulasi cahaya. Maka setiap hari Nuh dan semua keluarganya akan terus memandang kepada satu jendela itu. Buat aku itu adalah jendela pengharapan. Hanya ada satu jendela, tempat Nuh memandang, menanti-nantikan Tuhan. Kapan pelayaran ini akan berakhir? Kalau ada banyak jendela, pandangan Nuh akan terdistrak. Mana-mana. Ya, Ferrari gua hanyut. Aduh. Ya, rumah gua, baru gua beli. Belum. Loh, yang sana, aduh. Harta gua. Hanya ada satu jendela penting. Ketika lihat jendela yang sana, waduh, tetangga sana berantem gini-gini. Terlalu banyak jendela akan membuat arah dan pandangan kita, membuat kita tidak dapat memandang Allah. Tuhan ada alasan kenapa hanya ada satu jendela dibuat. Supaya Nuh dan keluarganya terus memandang kepada Tuhan. Only by beholding you are changed and saved. Hanya dengan memandang kepada Allah kita dapat diubahkan, sekaligus kita dapat terus menatap kepada pengharapan itu. Sehingga keselamatan itu tetap ada bersama dengan kita. Gel,
Apa yang dapat kita simpulkan dari reuni dengan Opa Nuh ini, Gil? Dari Gil dulu baru pendeta ya. Hmm. Kalau dari Gil sendiri, dari jendela itu sih yang sangat penting. Dimana memang kita hanya harus melihat ke atas. Satu arah saja. Saat kita sedih, saat kita susah, pasti Nuh juga gitu ya. Susah, sedih, bingung. Dia selalu lihat ke atas, memandang kepada Tuhan, mencari jawaban. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Karena saat kamu capek, lelah, kecewa, sedih, waktu pandang ke samping, wah makin dijelek-jelekin lagi, wah makin stres kamu, Gil. Tapi waktu memandang ke atas diberikan kekuatan. Amin. Gil, dari pendeta. Gil, pelajaran indah ini ya. Tuhan mau melalui kehidupan Nuh, dunia diselamatkan. Melalui kehidupan Gil, saya dan teman-teman, Tuhan mau dunia ini dijangkau dan diselamatkan. Sekalipun dunia ini akan dibinasakan pada akhirnya, tapi Tuhan rindu keselamatan melalui anugerahnya nyata lewat umat-umatnya yang akan direscue sama Tuhan dari kebinasaan itu. Mari kita berdoa, Gil. Baik, pendeta. Tuhan yang baik, terima kasih. Kesempatan indah kami merenungkan firman-Mu melalui kehidupan Nuh, hamba Tuhan yang boleh menikmati hidup pengalaman keselamatan dengan Tuhan. Ajar kami untuk mengalaminya, Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Kami tahu, Tuhan, tantangan besar sedang dihadapi oleh anak-anak muda Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi semua sahabat-sahabat kami, teman-teman orang muda Facebook yang bergumul dan berjuang dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus memandang kepada Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan mereka, hikmat mereka, dan berkat mereka. Biarlah pengalaman iman ini terus dirasakan, sampai kami boleh menikmati ujung dari akhir pelayaran iman kami di atas dunia ini untuk mendarat di Yerusalem yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya dengan pembahasan firman yang akan memberikan kami kekuatan. Mohon ampun atas semua salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, pendeta. Thank you, Gil. Thank you. Thank you sudah membagikan cerita mengenai Nuh, bagaimana kita harus bergaul dengan Tuhan, menjadi berbeda dan siap untuk menghadapi akhir zaman nanti. Bagi teman-teman sekalian, kami ingatkan jangan lupa follow media sosial kami untuk tetap terhubung dengan kami, terlebih dengan acara Facebook ini. Jangan lupa komentar untuk request permohonan doa, tokoh-tokoh Alkitab yang perlu dibahas. Betul. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.